Saudara sebangsa dan setanah air, tidak ada lagi yang namanya 01, tidak ada lagi yang namanya 02. Tidak ada lagi yang namanya cebong. Tidak ada lagi yang namanya kampret. Jokowi kembali menang pemilu melawan Prabowo Subianto yang kali itu berpasangan dengan Sandiaga Uno. Sementara, Jokowi menggandeng Maruf Amin sebagai kombinasi, saling melengkapi, nasionalis religius, sekaligus figur yang dianggap bisa meraup suara Nahdlatul Ulama. Rekapitulasi KPU menunjukkan kemenangan Jokowi Maruf Amin dengan perolehan suara 55,5% dan Prabowo Sandi 44,5%. Jokowi unggul di 21 provinsi melawan 13 provinsi. Saat itu koalisi yang menyokong Jokowi makin gemuk, berkat konsolidasi yang dibangun selama periode pertama dengan Golkar dan PPP. Koalisi Indonesia Kerja, KIK, di bawah Jokowi yang juga berisi PDIP, PKB dan Nasdem menguasai kursi parlemen 60,69%. Dominasi parlemen makin kuat setelah Jokowi merangkul Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, yang otomatis memasukkan Gerindra dalam barisan koalisi dengan tambahan suara di parlemen 12,57%. Belakangan, PAN dengan suara di parlemen 6,84% juga masuk barisan koalisi seiring dengan pengangkatan ketua umumnya, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan. Koalisi besar dengan suara parlemen 80% akhirnya menopang pemerintahan Jokowi. Meskipun terdapat parpol oposisi seperti Demokrat dan PKS, namun analis politik mengatakan keberadaan mereka tidak cukup kuat sebagai penyeimbang. Di negara lain mungkin sulit, tapi inilah Indonesia. Demokrasi Indonesia adalah demokrasi Pancasila, demokrasi gotong royong, kata Jokowi menjawab pertanyaan merangkul oposisi dalam wawancara eksklusif Jokowi dengan BBC. Dalam satu analisis politik memproyeksikan kehadiran Prabowo yang semula oposan menjadi bagian dari pemerintahan disebut bakal melemahkan oposisi. Akibatnya, sistem pengawasan dan keseimbangan pemerintahan ikut melempem. Era demokrasi gotong royong ini diwarnai pelbagai demonstrasi besar di Indonesia, diantaranya unjuk rasa menentang hasil pemilu 2019, termasuk menolak revisi Undang-Undang KPK dan revisi UU API, serta antirasisme di Papua. Erick Thohir mengungkapkan pada masa Pilpres 2019, Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto bersatu dan bekerja sama untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19 di Indonesia. Kalau saya ditanya, sebagai Erick Thohir, saya rasa begini, saya belajar pada saat COVID-19. Allah, Tuhan, mempersatukan kedua pemimpin kita sebelum COVID-19. Sehingga ketika ada perpecahan pemilu pada saat itu, bisa bersatu. Yang berinisiasi Bapak Jokowi untuk merangkul Bapak Prabowo membuka tangan. Kebayang tidak kalau kita menghadapi COVID-19 Indonesia masih terpecah dalam politik, kita sukses atau gagal? Saya rasa tingkat kegagalannya akan lebih dari 60%. Jokowi dan Prabowo bersaing dalam Pilpres 2019. Setelah Jokowi terpilih kembali menjadi presiden, Prabowo ditunjuk olehnya untuk posisi Menteri Pertahanan untuk periode 2019-2024 di Pilpres 2024. Prabowo didampingi oleh Gibran sebagai paslon nomor urut 2. Gibran merupakan putra sulung dari Presiden Jokowi. Erick sendiri menyatakan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat kepada Presiden Jokowi masih 88% dan faktanya tidak ada pemimpin dunia yang memiliki rating atau peringkat seperti itu. Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, tingkat kepercayaan publiknya masih 88%. Pemimpin dunia mana yang punya rating seperti itu? Beliau, Presiden Jokowi, manusia, pasti ada kekurangan. Kita di sini juga banyak kekurangan. Saya apalagi kekurangannya banyak, tapi ya kita melihat beliau masih figur yang luar biasa,
membawa bangsa kita di dalam situasi pertumbuhan ekonomi yang baik.